Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 18 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 19 Januari 2022. Jadi seperti biasanya ya, saya akan bahas analisa saham harian. Untuk satu video saya akan bahas 8 saham. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan sahamnya, mungkin sekitar mengenai marketnya hari ini ya. Jadi hari ini IHSG turunnya lumayan dalam ya. Ini sesi satu break sudah lewat, sudah mulai sesi kedua ya. Jadi di sesi kedua pun ini IHSG-nya masih turun ya. Kalau kita lihat semua sektor, semua indeks ini merah semua ya. Yang saya lihatkan di sini ya, merah semua ya di sini ya. Ini aplikasi Merah Asset ya, pakai HOTS ya. Jadi merah semua. Nah, ya kan nggak ada yang hijau di sini ya. Indeksnya ya, yang tampilan di sini ya. Ini semua sektor juga merah. Ini ada 11 sektor, IDX Basic sampai dengan IDX Trends, semuanya merah dalam ya. Nah, apakah ini IHSG bakalan hancur? Ya, kita lihat dulu ya grafiknya ya. Jadi saya balikan dulu ke AMI Broker atau chart saya ya. Jadi kalau di AMI Broker ini, saya bahas dulu mengenai IHSG-nya. Jadi IHSG-nya ini memang koreksi hari ini sebenarnya sih masih cukup wajar ya. Mengingat karena dia masih dalam kondisi sideways-nya. Sideways-nya itu dia di area 6.500 sampai dengan 6.700-an kurang lebih ya. Sebelumnya di sini pernah sampai 6.700 ke atas, nggak lama lagi dia turun ya, koreksi dalam ya, testing area 6.500, tapi kemudian dia berhasil rebound. Jadi ini cenderung datar dan sideways, ini trennya. Selama di atas 6.500 menurut saya sih masih cukup bagus ya indeks kita ya. Maksimum koreksinya ekspektasi saya ya. Mudah-mudahan koreksi maksimum sampai dengan 6.300 ya. Jadi ini istilahnya acuannya ya. Tapi kita jangan terlalu takut lihat indeksnya. Kita fokusnya di portfolio yang ada di portfolio masing-masing ya. Jadi saham-saham yang ada di portfolio masing-masing itu kita fokusnya di sana. Jadi bukan di indeksnya. Jadi supaya kita selalu konsentrasi di saham-saham yang kita punyai ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan terlalu takut, tapi yang penting ya tetap sabar, fokus dan disiplin ya. Kalau misalnya sudah kena trailing stop atau stop loss ya, nanti kalau sudah membaik kita buyback ya, seperti itu ya. Jadi santai aja. Kurang lebih cukup, saya bahas langsung ke materinya ya. Jadi terakhir saya sudah bahas mengenai kota. Langsung berikutnya, ini sebelumnya saya bahas 8 saham ya, Arto, Telkom, Amar, BBKP, BRMS, SMMT, TPIA, dan Kota ya. Ada 8 saham. Nah, kali ini saya akan bahas 8 saham berikutnya. Yang pertama saya bahas adalah BCIP. Jadi BCIP ini masih cenderung sideways ya. Range-nya kurang lebih di area sekitar 84 sampai dengan 108 ya, seperti itu ya. Pernah naik hari ini ya. Ekornya panjang ke atas ya, inverted hammer ya. Memang perilakunya seperti ini ya. Ini naik terus kemudian dia balik lagi ya, inverted hammer ya. Jadi kurang lebih sama. Testing area 84. Yang sudah punya jangan lupa kalau turun di banyak 84 lebih baik jual dulu, apalagi kalau turun di banyak 79 ya. Resikonya tinggi ya, seperti itu ya. Kalau yang mau spekulasi buy on weakness sekarang sebenarnya sih boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Terus terang aja saham ini kecenderungannya tidak liquid ya. Sebelumnya tidak liquid, tiba-tiba aja November dia naik tinggi ya. Kemudian banyaknya jualan, setelah itu sideways, volumenya juga cenderung rendah ya. Walaupun naik dia cuma 1 hari, kemudian berikutnya dia volumenya cenderung hilang, harganya cenderung koreksi ya. Jadi kalau mau buy sekarang spekulasi boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Secukupnya saja sesuai dengan resiko profil masing-masing. Kalau tidak berani ambil resiko tinggi ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Target plus terdekatnya 108, kemudian berikutnya 124 ya. Jangan lupa pasang stop lossnya di 84 dan maksimum di 79 ya. Itu yang bagi punya BCIP. Saya nggak tahu ya apakah ada aksi korporasi, stock split, atau right issue, dan sebagainya. Silakan cek beritanya ya, atau ada aksi korporasi repo, atau warrant, dan lain-lain ya. Di sini saya hanya fokus ke pergerakan harganya saja. Beritanya cek sendiri ya. Kalau ada yang tahu ya sharing aja di kolom komentar ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya Java. Semuanya sektor merah ya. Javanya hijau ya, seperti itu ya. Rebound ya. Jadi untuk Java ini terakhir saya sudah kena trailing stop jual, kemudian saya buyback. Terakhir buyback saya average-nya di 1755 untuk Java ya. Jadi masih minus 2,85%-an kurang lebih ya. Jadi saya masih hold
stop loss saya berikutnya di 1620 ya. Mau spekulasi buy on weakness sekarang untuk Java sih menurut saya masih cukup baik lah ya, boleh ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Buy sekarang naik ke atas 1720 tambah lagi, naik ke atas 1770 tambah lagi ya. Breakout ke atas 1830 kemungkinan dia akan naik ke 1935 dan 1985. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan untuk average up atau buy up ya. Jadi kalau naik ke atas 1720 boleh buy atau tambah lagi, naik ke atas 1770 tambah lagi ya. Naik ke atas 1830 tambah lagi. Tapi setelah dia berhasil naik ke atas 1830 misalnya ya, jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 1830 ya jual ya, seperti itu ya. Turun lagi bawah 1770 ya jual dulu semuanya, seperti itu ya. Itu kurang lebih perjalanannya seperti itu. Kalau buy on weakness sekarang boleh saja. Stop lossnya memang agak jauh ya, 1620. Maksimum paling bawah sendiri stop lossnya di 1545 ya, itu maksimum banget ya. Karena ini sudah saya gambarkan area Fibonacci retracement-nya ya, dari swing low di sini dan swing high-nya. Yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, silakan nonton video yang sudah saya bahas ya, ada linknya di video deskripsi di bawah ini. Jadi selama di atas 1670 menurut saya Java ini masih cukup bagus ya, karena berada di atas Fibonacci retracement 61,8% dari major uptrend sebelumnya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia masih berhasil naik lagi. Kurang lebih cukup lah ya untuk Java. Oke, berikutnya Sing. Sing ini kan koreksi dalam Pak Sunar, masih strong downtrend. Iya memang masih strong downtrend ya. Loh kok kenapa dibahas? Ya saya bahas kenapa? Ya yang belum punya jangan buy dulu ya. Yang belum punya jangan buy dulu. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 79. Kenapa saya bahas? Karena lumayan banyak yang akhir-akhir ini yang tanya mengenai Sing ya. Yang saya tahu di grup saya yang send message ke saya ya, mulai dari ketika dia rebound kemarin ya, itu ada yang message saya, Pak, Sing sudah boleh buy. Saya bilang belum ya, seperti itu ya. Karena kalau dia masih di bawahnya ini risikonya masih tinggi ya, seperti itu ya. Ini masih strong downtrend, jadi jangan sekali-kali buy. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya belum menyarankan buy. Kalau mau istilahnya copet-copet lah ya. Ya mungkin ya saya nggak ngelarang ya. Jadi kalau naik ke atas 85 kalau yang mau copet-copet tapi resikonya tinggi ya. Ya pasang aja stop lossnya di low-nya hari ini di 82 dan maksimum di 79 kalau mau copet-copet buy sekarang. Tapi saya nggak menyarankan ya, masih resiko. Terus terang aja, saya nggak pernah menyarankan saham beli saham yang lagi strong downtrend ya. Apalagi dia sudah breakdown supportnya. Walaupun ini sudah pernah menancap di tanah 79 tapi masih resiko ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Innov. Ini seperti membentuk anak tangga ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi ya. Silakan cek ya. Jadi di sini membentuk inverted hammer, ekornya panjang ke atas. Memang ekor panjang ke atas biasanya potensial reversal, tapi belum tentu ya. Sebelumnya ini ekor panjang ke atas inverted hammer, dia masih bisa naik walaupun koreksi, tapi dia sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Yang sudah punya untuk Innov ini ya, jangan lupa pasang trailing stopnya. Nanti dicek ya apakah ada aksi korporasi ya. Kalau ada yang tahu silahkan tulis komentarnya ya. Apakah ada stock split, apakah ini saham repo dan sebagainya. Pasang aja yang sudah punya di 312 ya trailing stopnya atau stop lossnya. Begitu. Kalau yang mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya mungkin takut ya. Tunggu aja di sekitar area 256. Karena sekarang masih testing area supportnya 312. Mau spekulasi buy sekarang sebenarnya sih boleh saja, uptrendnya masih cukup bagus. Cuma jangan terlalu banyak ya mungkin ya. Kalau yang nggak berani buy ya tunggu aja di 256. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy, itu buy on weakness. Kalau mau buy sekarang stop lossnya di 312. Tapi jangan terlalu banyak, naik lagi ke atasnya ini 340 tambah lagi average up, naik lagi ke atas 360 tambah lagi. Kalau dia breakout ke atas 360 kurang lebih berikutnya targetnya sekitar 400 ya. Seperti itu ya. Volumenya dia mulai naik sekitar ini ya. Desember sekitar tanggal 20-an ya. Jadi setelah itu memang volumenya naik turun tapi kadang-kadang suka hilang ya. Jadi ini resikonya tinggi ya, saya ulangi lagi ya. Kalau nggak berani resiko tinggi, pilih saham yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya Wood. Wood setelah breakout ke atas 850, dia gagal, dia koreksi lagi di bawah 850 ya. Mudah-mudahan aja ini 850 dia akan berhasil naik lagi ya. Jadi yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya. Sudah saya sebutkan, area buy on weakness paling dekat di 810. Artinya kalau dia koreksi di bawah 810, kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya. Masih resiko turun lagi testing area
745. Ini supportnya yang sebelumnya ya, di bawahnya ya. Jadi buy on weakness-nya tunggu di 810, kalau dia rebound buy, atau kalau masih turun ya tunggu aja di 745. Itu kalau untuk wood ya. Jadi santai aja, nggak perlu terlalu agresif ya kondisi sekarang ya. Kalau yang mau buy high sell higher atau yang belum pasang trailing stop atau trailing stopnya belum kena, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 885 ya, breakout dari high kemarin, mau tambah lagi boleh ya. Target price-nya di 900, 925 dan 960. Itu untuk wood ya. Memang uptrend-nya masih cukup bagus, walaupun ini terakhir seringkali dia naik tinggi kemudian koreksinya dalam, naik lagi ya, tapi secara keseluruhan ini masih cenderung bagus lah ya. Jadi pasang aja trailing stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya untuk wood. Berikutnya untuk Kino ya. Jadi Kino Indonesia ini memang ini saham yang third liner ya. Fluktuasinya juga lumayan tinggi, volumenya seringkali hilang ya. Tapi dikala IHSG koreksi mungkin aja saham-saham ini bisa naik tinggi ya. Yang berani resiko ya silakan kalau mau trading buy di sini ya. Pasang aja kalau sudah buy, pasang aja stop lossnya di area 2100 ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau naik lagi breakout ke atas hari ini 2200, tambah lagi kalau breakout ke atas 2300, kalau mau tambah lagi silahkan ya. Jadi setelah naik ke atas 2300, target price-nya kurang lebih sekitar area ini ya, 2400 sampai dengan 2450. Saya gambarkan di 2400 saja ya, 2430 lah kurang lebih di area ini ya. Jadi belinya pertama aja kalau mau trading buy ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya, ini resikonya tinggi ya. Seringkali dia tidak liquid ya. Walaupun dia liquid pun volumenya naik tinggi itu hanya bertahan 2 hari ya. Hari berikutnya dia volumenya hilang ya, seperti ini ya. Naik tinggi 2 hari, volume berikutnya hilang. Kalau volumenya hilang, risikonya Anda nyangkut nggak bisa jual ya. Ya Anda bisa jual sih, tapi nggak laku ya, karena banyak yang jual lebih rendah lagi ya. Dan yang beli kurang ya, seperti itu ya. Terus terang aja ini resikonya tinggi. Kalau yang berani resiko silahkan ambil. Kalau yang nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ICBP. Waduh Pak Sunan, ini ICBP lemot banget gitu ya. Ya memang seperti itu ya. Tapi kalau ngikutin saya, ini side base-nya lumayan ya, 8.700 sampai 8.925. Jadi 8.925 saya sudah kena trailing stop sebelumnya sebagian ya. Tapi saya belum jual semuanya ya. Ternyata balik lagi ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi saya belum tambah lagi ya. Jadi selama di atas 8.700 untuk ICBP ini sebetulnya masih cukup potensial ya. Memang sideways-nya lama ya, 8.700 ke 8.925. Tapi saya sih tetap hold ya. Ya kenapa? Ya kalau saya lapar sih saya makannya masih Indomie ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Ini sepertinya saya belum jual ya. Saya masih ada average saya sekitar 8730 ya. Itu yang terakhir ya, yang buyback saya ya. Sebagian saya buyback, tapi nggak semuanya lah, kecil banget ya. Ya istilahnya saya masih belum buyback lah ya. Nambahnya juga tempo hari habis jual ya, juga sedikit banget ya. Tapi selama di atas 8.700 masih cukup bagus ya. Walaupun dia sempat low di bawahnya 8.700 ya. Hari ini 8.700 low-nya ya. Mudah-mudahan aja bertahan ya. Kalau mau spekulasi buy weakness boleh saja. Pasang stop loss-nya agak jauh ya, 8450 ya. Atau kalau mau ya di 8.600 dan 8.450 ya. Jadi dua level ya. Mudah-mudahan aja lancar. Kurang lebih cukup ya untuk ICBP. Berikutnya ASI ya. ASI juga ini sudah testing area 5.600 lagi ya. Memang sebelumnya saya sudah pernah bahas sering banget ya. Mungkin yang sering ngikutin saya bosan banget ya ASI ya. Sebenarnya ASI ini ya dia lumayan defensif ya. Industrinya lumayan defensif. Jadi memang sebelumnya saya sudah jual sebagian ya. Turun di bawah 5.600 saya jual, tapi saya belum buyback ya. Ini masih testing lagi 5.600, mudah-mudahan aja bertahan. Kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang, sebenarnya sih masih lesu ya. Mau spekulasi buy on weakness boleh aja, asalkan turun di bawah 5.550 lebih baik jual dulu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil rebound ya. Anggap aja hari ini koreksi ya, karena ikut IHSG-nya koreksi ya. Sekarang kan IHSG-nya kan lagi testing area supportnya ya. Ini saya sudah gambarkan dari awal ya. Testing area supportnya 6.500 karena sebelumnya dia sideways lama ya. Kurang lebih sih seperti itu ya, cukup ya. Ini sudah saya bahas 8 saham juga ya. Totalnya ada 16 saham. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa bantu like dan kasih komentar ya. Itu yang paling penting.
Dan yang terpenting saya doakan selalu, saya nggak lupa ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Saya percaya bahwa di tahun 2022 ini kita semua pasti akan diberkati yang luar biasa ya. Kita doakan yang terbaik. Jadi di saham itu kita doanya harus yang baik. Walaupun misalnya kita suka suatu saham, oh Pak Sunar saya suka saham itu, tapi kok harganya kok tinggi banget ya. Seperti itu ya, saya tunggu koreksi kok, nggak koreksi-koreksi ya. Jadi kita jangan punya mindset seperti itu ya. Kalau sudah naik jangan didoakan turun, karena kasihan yang sudah punya atau invest di bawah ya. Karena mereka kan yang sudah punya atau invest kan bisa saja mereka untuk untuk tujuan yang baik ya, berarti invest ya. Jadi mereka ingin punya rumah baru atau sepeda motor baru ya seperti itu, atau menyekolahkan anaknya ya seperti itu ya. Jadi mereka investasi supaya uangnya cukup untuk sampai perguruan tinggi, anaknya lulus ya, menjadi sarjana yang terbaik ya. Jadi kita doakan yang terbaik, jangan sampai didoakan turun. Karena kenapa? Market itu selalu kasih kesempatan ya. Kadang-kadang kalau di jalur uptrendnya dia koreksi ya. Nah kemudian dia rebound. Di sanalah Anda kesempatan untuk buy. Kalau Anda masih nggak berani Anda turun lagi di bawah, ya pilih saham yang lainnya saja. Nggak perlu sampai mendoakan jelek-jelek ya. Karena kalau Anda selalu mendoakan yang jelek, nanti psikologinya, mindsetnya itu jadi jelek ya. Pengennya yang murah terus ya. Ketika sahamnya turun-turun, akhirnya sekarang dibeli. Bahkan turun lagi di Everstone ya. Seperti itu ya. Ada suatu saham ya, saya nggak sebutkan sahamnya karena kalau sebutkan sahamnya nanti orangnya tersinggung ya. Sebelumnya dia sudah dari bawah naik tinggi ya, kemudian dia koreksi ya, turun lagi katanya dia murah, turun lagi murah lagi. Ya sekarang hari ini masih turun lagi ya, bahkan testing area support baru. Jadi tetap aja yang paling penting adalah 3 kunci sukses ya, sabar, fokus, dan disiplin. Jangan lupa nonton video yang mengenai stop loss ya, saya sudah bahas di weekend. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Mudah-mudahan aja membantu ya. Sekian dan terima kasih banyak.